Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Furu'un, adapun ini adalah beberapa cabang. Adapun ini orang yang berpuasa, lishoimih bagi orang yang berpuasa boleh al-iftaru apa berbuka, al-iftaru apa berbuka bi khabari adadin dengan atau sebab khabarnya orang yang adil atau informasinya orang yang adil. Menginformasikan bil ghurubih dengan tenggelamnya matahari, bil ghurubih dengan tenggelamnya matahari. Wakada, dan begitu pula bisama'i adani, sebab mendengar adanya orang adil, sebab mendengar adanya orang adil. Seseorang yang berpuasa boleh berbuka dengan beberapa hal atau sebab beberapa hal. Yang pertama, ada informasi atau ada pemberitahuan dari orang adil bahwa sudah masuk waktunya berbuka, atau sebab mendengar adanya orang yang adil, maka kita diperbolehkan untuk berbuka. Atau dengan ijtihad sendiri. Jadi ada 3 kalau disimpulkan. Ijtihad sendiri dengan cara melihat ke barat, ke langit, apakah ada mega merah atau tidak. Kalau sudah ada mega merah berarti sudah waktunya maghrib. Atau kalau tak mau ribet-ribet bisa menggunakan informasi dari orang yang adil, maka silahkan berbuka. Atau dengan adanya orang adil, ada adzan, maka kita kan boleh kita berbuka kalau sudah mendengar adzan kan, begitu sama. Atau kalau tak mendengar adzan, informasi, gimana buka? Iya buka, sudah buka. Nah, boleh buka dah. Karena kalau tak mau dari orang lain, dari sendiri-sendiri, langsung lihat ke barat ada mega merah atau tidak. Kalau sudah ada mega merah, maka sudah waktunya maghrib dan waktunya buka. Wa yahrumu, dan haram lisyaki bagi orang yang ragu. Ragu maksudnya apakah sekarang sudah waktunya buka atau bukan? Apakah sekarang waktunya siang apa masih malam? Masih ragu. Haram al-aklu, apa makan. Haram al-aklu, apa makan. Akhiron nahari, di akhir siang. Akhiron nahari, di akhir siang. Belum masuk ke malam berarti. Hatta yajtahida, sehingga berijtihad siapa syak, orang yang ragu. Hatta yajtahida, sehingga berijtihad siapa orang yang ragu, atau man lah, simpelnya man. Wa yudunnu, dan menduga siapa man, ingqidaahu, kepada selesainya siang. Ingqidaahu, kepada selesainya siang. Orang yang ragu apakah sekarang sudah maghrib apa belum, ragu. Kalau kalian ragu nanti mau buka puasa ragu, maka haram makan. Kalau masih ragu, ini buka apa enggak ya? Masih ragu-ragu. Antara buka apa enggak jelas. Kalian juga tidak bisa memastikan apakah ini sudah maghrib apa bukan. Maka haram makan. Tak boleh makan. Tak boleh berbuka sebelum ada don atau keyakinan bahwa sudah masuk waktunya maghrib. Tak boleh, haram. Kecuali kalau kalian sudah berijtihad dan ada dugaan kuat bahwa sekarang sudah masuk waktunya maghrib, maka boleh. Kalau masih ragu-ragu antara ini sudah maghrib atau belum, tak boleh, haram. Haram makan, sebagaimana kalian juga tak boleh makan di siang hari. Jadi nunggu kepastian sampai ada don, ada dugaan kuat dalam hati bahwa waktu maghrib sudah masuk. Jadi ditunda dulu sampai kapan ya? Sampai yakin. Wa ma'adalika, dan di samping hal itu,
Al-ahwatu adapun yang lebih hati-hati, al-ahwatu adapun yang lebih hati-hati, as-sabru ialah sabar, lil yakini kepada yakin. Lil yakini kepada yang diyakini. Meskipun kita diperbolehkan buka dengan cara berijtihad tadi itu, tapi yang lebih baik, yang lebih hati-hati itu sabar sampai datang keyakinan. Kan tadi kalau ragu-ragu maka kita diperbolehkan buka kalau kita berijtihad yang sekiranya bisa menimbulkan don. Ketika sudah ada don, dugaan kuat, maka kita diperbolehkan buka, kan begitu ya. Tapi yang lebih utama, yang lebih hati-hati itu jangan hanya sebatas don, akan tapi sampai ada keyakinan di dalam hati. Don yang yakin beda ya. Kalau don itu hanya dugaan kuat, kalau yakin betul-betul mantap. Masa jam 7 belum maghrib ya? Yakin pastilah sudah jam 7. Ya kan? Kalau masih setengah 7, apa sudah maghrib apa belum gitu kan ya? Belum jelas. Atau baru kalau sudah ada orang adzan, jelas ada orang adzan, berarti sudah yakin. Kalau yakin silahkan buka. Jelas di sini? Wa yajuzu dan boleh al-aklu apa makan, idza dhannah apabila menduga siapa man baqa al-laili kepada tetapnya malam. Baqa al-laili kepada tetapnya malam, boleh makan bijtihadin sebab ijtihad, au ikhbarin atau informasi. Au ikhbarin atau informasi. Kalau kita, ini sahur sekarang, kalau tadi kan buka, sekarang sahur. Apakah boleh kita tetap makan di saat sahur? Apakah boleh kita makan, tetap makan kalau kita itu hanya berdasarkan ijtihad dan informasi orang lain, hukumnya boleh. Jadi kalau misalnya kita sedang sahur, kemudian secara ijtihad kita lihat HP misalnya atau menggunakan ilmu falak misalnya, entah menggunakan ijtihad apapun, usaha sendiri melihat ternyata masih malam baqaul laili, sehingga kita menduga masih baqaul laili, malam masih ada, maka boleh makan. Atau ada informasi dari orang adil bahwa sekarang belum subuh, maka kita boleh makan. Sebaliknya, kalau kita masih ragu-ragu, ini sudah subuh atau belum, maka kita tak boleh makan. Kalau sudah ada dugaan kuat bahwa sudah malam, masih malam, maka kita boleh makan. Masih boleh makan. Wakada dan begitu pula, lau syakkah, seandainya ragu siapa man, wakada dan begitu pula, kalau ragu tidak ya, walau syakkah dan seandainya ragu siapa man. Kalau ragu katanya masih boleh untuk makan. Jadi beda antara buka dengan sahur. Kalau ragu di dalam buka, ini sudah maghrib atau bukan, maka kita tak boleh buka. Tapi kalau sahur sekarang ini sudah subuh atau belum subuh, maka kita masih diperbolehkan makan. Seorang lagi, kalau di dalam buka, ragu sekarang sudah maghrib, sudah buka, apa belum? Waktunya buka atau belum waktunya buka, ragu, maka kita tak boleh berbuka. Tetap harus berpuasa, tak boleh makan. Kalau ketika sahur, ragu, sekarang sudah subuh atau belum subuh, boleh makan atau tak boleh makan, maka kita boleh makan. Kenapa kok beda? Karena al-asluh baqaul, kalau ketika buka, al-asluh baqaun nahari. Pada dasarnya masih ada siang, masih siang, maka tak boleh makan. Kalau ketika waktu sahur, al-asluh baqaul laili, pada dasarnya itu masih malam. Kan kita posisinya antara malam dan siang. Berarti yang asal itu adalah malam. Kalau kita mau buka, al-asluh adalah siang. Mana yang lebih asal mana yang lebih dulu antara siang dan malam ketika waktu berbuka? Siang dong. Iya kan? Malam kan masih nanti. Iya kan? Siang. Kalau ketika sahur, mana yang lebih dahulu antara malam dan siang? Malam. Makanya kalau ketika ragu dikembalikan ke asal. Kalau ketika buka berarti yang asal itu masih siang sehingga tak boleh makan. Kalau ketika sahur maka dikembalikan ke asal yakni malam sehingga boleh makan. Ya, paham ya?
Li'anna, kenapa? Oh ini ada. Li'annal asla, karena sesungguhnya asal atau pada dasarnya baqaul laili ialah tetapnya siang. Baqaul laili ialah tetapnya siang. Karena pada dasarnya dalam kondisi sahur tadi, pada dasarnya tetapnya siang. Siang itu masih ada. Siang masih ada pada dasarnya. Sedangkan adanya subuh itu kan adalah hal yang baru kan. Datangnya subuh itu hal baru. Tetapnya siang itu adalah sudah yang lama. Sejak tadi malam udah malam. Sejak dari tadi sudah malam ya kan. Sedangkan siang itu satu yang baru. Ya paham kan ya. Maka pada dasarnya tetap malam. Karena dari tadi malam. Datangnya subuh itu baru, hal yang baru. Yang buat ragu apa? Datangnya subuh. Ya kan, datangnya subuh ini membuat kita ragu. Kita yakin dari tadi malam. Sedangkan datangnya subuh itu hal yang baru, yang membuat kita ragu. Maka kita dikembalikan kepada asal, yakni tetapnya malam. Karena dari tadi malam. Kalau berbuka, dari tadi siang. Maka dikembalikan ke yang dari tadi, yakni siang. Tak boleh makan. Lakin akan tetapi yukrahu dimakruhkan apa makan. Memang kita diperbolehkan untuk makan ketika ragu seperti itu, tapi dimakruhkan katanya. Memang diperbolehkan dan sah, tapi makruh, makannya yang makruh. Puasanya sah. Walau akhbaro, dan seandainya memberitahu kepada so'im, kepada eman. Walau akhbaro, seandainya memberitahu kepada man adlun, siapa orang adil, tulu al-fajri, kepada memberitahu tulu al-fajri, kepada terbitnya fajar. Ada orang adil memberitahu bahwa sekarang sudah terbit fajar, berarti sudah masuk waktu subuh. I'tamadah, maka wajib meyakini siapa manhu kepada adil. Maka wajib meyakini siapa manhu kepada adil. Kalau ada orang adil bilang sekarang sudah masuk subuh, sekarang sudah subuh, maka kita tak boleh makan. Wajib meyakini perkataan orang adil tadi. Seperti adzan misalnya, ada adzan subuh, kita wajib meyakini itu. Kita wajib meyakini sehingga kita tak boleh makan sudah. Kalau imsak masih boleh ya. Imsak itu kayak lampu kuning lah kalau di rambu-rambu di jalan. Kalau imsak itu kayak lampu kuning. Pelan-pelan, nanti murung-murung rem mendadak gitu kan ya. Sama dengan ketika imsak itu lampu kuning supaya ketika makan tak murung-murung Allahu Akbar, kan repot kan. Jadi imsak pelan-pelan, jangan makan dulu. Kalau mau minum atau makan kecil tak masalah, silahkan. Ya gitu, pelan-pelan, lampu kuning. Kalau adzan sudah lampu merah, tak boleh. Kalau maghrib, lampu hijau, makan dah. Wakada, dan begitu pula fasikun, adapun orang fasik. Fasikun, adapun orang fasik. Udhannah, yang menduga siapa man sidakohu, kepada jujurnya orang fasik. Dzannah, yang menduga siapa man sidakohu, kepada jujurnya orang fasik. Tidak hanya orang adil, kalau ada orang tadi kan kalau ada orang adil memberitahu bahwa sudah masuk subuh, maka kita tak boleh makan. Begitupun dengan orang fasik, kalau kita meyakini terhadap informasi yang diberikan oleh orang fasik, maka kita juga tak boleh makan. Misalnya temanmu fasik, kamu punya teman fasik, lecehkan tok. Kalau beri informasi pasti lecehkan tok, apa? Bohong terus dah. Biasanya bohong dia. Tapi entah kenapa ketika dia memberitahukan soal waktu subuh, sudah subuh, dan kamu ternyata yakin atau sebatas dugaan, oh kayaknya dia benar, maka kita tak boleh makan. Sekalipun teman yang beri informasi itu orang fasik. Jadi terkait dengan tulu'ul fajri, tak memandang siapakah yang memberikan informasi, tapi yang dipandang adalah ada dugaan atau tidak dalam hati. Kalau kamu mempercayainya, fasik atau tak fasik, maka kamu wajib tak boleh makan, harus imsak, tak boleh makan. Makanya di sini tak perlu dilihat kamu adil apa tidak, nggak perlu begitu, nggak perlu dilihat keadilannya, tapi yang penting kamu meyakini atau mempercayainya atau tidak. Walau akala, dan seandainya makan siapa man bijtihadin, sebab ijtihad, awalnya wa akhiran, dan akhirnya,
Fabanah maka jelas, kemudian jelas annahu bahwa sesungguhnya man akalah ialah makan siapa man naharon di waktu siang batalah maka batal saumuhu apa puasanya man. Kalau seorang sudah berijtihad dan ijtihadnya itu sudah mengantarkan dugaan, bisa menyebabkan dugaan kuat dalam hatinya bahwa sekarang sudah malam, sehingga dia makan, ternyata terbukti ijtihadnya itu keliru atau dugaannya tadi itu keliru, maka puasanya batal. Karena ijtihadnya itu sudah terbukti salah ijtihadnya. Jadi kalau kalian itu berbuka berdasarkan ijtihad kalian, ijtihad dan sehingga menimbulkan dugaan kuat bahwa sekarang sudah waktu malam, setelah makan kenyang, terbukti masih malam tadi, berarti pas tadi makan waktunya masih siang, terbukti siang ternyata ketika makan tadi, maka hukumnya batal puasanya. Karena apa? Idlah ibrotah, karena tidak diperhitungkan bidzannil bayyini dengan dugaan yang jelas-jelas, bidzanni dengan dugaan al bayyini yang jelas, khata'uhu apa kelirunya don, khata'uhu apa kelirunya don. Jadi kalau donnya itu sudah jelas-jelas keliru, maka tak diperhitungkan donnya tadi. Donnya tak diperhitungkan. Karena di sini bertentangan dengan kenyataan. Tadi pagi kan sudah saya katakan kalau dalam masalah ibadah yang diperhitungkan itu adalah dua. Yang pertama itu adalah kenyataan, yang kedua adalah dugaan kita. Kalau misalnya kita sudah menduga waktu maghrib, menduga sudah masuk waktu maghrib, tapi ternyata ketika sudah kenyang, terbukti masih siang, maka dugaan kita itu tak diperhitungkan. Karena menyalahi dengan kenyataan. Ya, paham ya? Atau sebenarnya begini, kalau dibalik misalnya, kita berbuka karena tak memiliki dugaan sudah masuk waktu maghrib. Kita tak memiliki dugaan masuk waktu maghrib tapi makan. Tetap makan, tak memiliki dugaan. Ini maghrib atau tidak ya? Gak memiliki dugaan sama sekali, tapi tetap makan. Setelah selesai makan, terbukti bahwa ketika dia makan itu sudah masuk waktu maghrib, maka tetap tak sah. Karena dia tak memiliki dugaan tadi. Ketika makan dia tak memiliki dugaan, maka pentingnya dugaan dan pentingnya sesuai dengan kenyataan. Kalau dugaannya menyalahi dengan kenyataan, maka puasanya batal. Tak sah berarti, buka puasanya tadi itu tak sah. Karena tak sah berarti dia dianggap makan di siang hari. Sehingga puasanya batal. Fa'ilam yabin maka jika tidak jelas syai'un apa sesuatu, sahah maka sah apa puasa. Sahah maka sah puasa. Apa puasa? Kalau tidak jelas apapun, maksudnya yang penting kamu ketika sebelum makan memiliki dugaan dan dugaannya tadi tidak menyalahi dengan kenyataan atau tidak terbukti apapun misalnya. Apakah sudah siang atau tidak, yang penting kamu sudah memiliki dugaan kuat, maka puasanya tetap sah. Walau telah ada seandainya terbit al-fajr apa fajar. Seandainya terbit al-fajr apa fajar wa fi famihi ta'amun. Wa fi famihi dan ialah di dalam mulutnya man ta'amun adapun makanan, dan ialah di dalam mulutnya man ta'amun adapun makanan, fala fadho kemudian memuntahkan atau melepeh kalau bahasa Jawa ya. Kemudian memuntahkan siapa manhu kepada to'am qabla ayyan zilah sebelum harus turun minhu dari makanan syai'un apa sesuatu turun li jaufihi ke dalam jaufnya man, sohha maka sah saumuhu apa puasanya man. Sohha maka sah saumuhu apa puasanya man. Kalau misalnya kita sedang makan, mulut kita berisi makanan, moro-moro langsung adzan subuh. Gak imsak, gak apa misalnya kan. Sedang makan, moro-moro adzan subuh. Tapi ketika mendengar adzan subuh, kita langsung melepeh makanan kita, bahkan langsung kumur-kumur, tanpa menelan sedikit
sedikit pun dari makanan tadi, ketika adzan subuh tidak ada yang masuk, langsung dimuntahkan. Tidak ada yang ditelan sama sekali. Lam qabla ayyanzila minhu syai'un li jawfihi, sedikit pun tidak ada yang masuk ke tenggorokan. Maka puasanya sah. Yang penting langsung dimuntahkan. Gak usah dimuntahkan, yang di sini gak usah dimuntahkan lagi. Maksudnya yang di mulut itu langsung dikeluarkan, langsung dilepeh. Maka sah puasanya. Wakada, dan begitu pula laukana seandainya ada siapa man mujami'an, ialah orang yang berjima, yang berhubungan suami istri. Mujami'an ialah orang yang berjima. Inda batida'i tulu'il fajri, ketika permulaan atau di awal terbitnya fajar. Di awal terbitnya fajar atau ketika permulaan terbitnya fajar. Fanaza, kemudian melepas atau mencopot siapa mujami. Fanaza, kemudian mencopot siapa mujami fil hali seketika. Fil hali seketika, ai akibatuluhi, artinya setelah terbitnya fajar. Ai akibatuluhi, artinya setelah terbitnya fajar. Fala yuftiru, maka tidak batal apa puasa. Wa in anzalah, sekalipun inzal, sekalipun keluar mani siapa man. Wa in anzalah, sekalipun keluar mani siapa man. Kenapa? Li'anna naz'ah, karena sesungguhnya mencopot hasyafah dari farji. Tarkun, ialah meninggalkan lil jima'i, kepada jima. Tarkun, ialah meninggalkan lil jima'i, kepada jima. Ini biasanya suami istri ketika berhubungan suami istri moro-moro langsung adzan. Tadi kan ketika makan moro-moro adzan. Sekarang ada suami istri sedang berhubungan, melakukan hubungan suami istri. Sedang melakukan hubungan adzan. Tapi ketika dia mendengar adzan langsung dicopot, maka sah puasanya, tak masalah. Sekalipun mandinya nanti ketika subuh, tak masalah. Yang penting catatannya langsung seketika ada subuh Allah langsung dicopot, maka sah puasanya, tak masalah. Sekalipun setelah dicopot dia inzal, keluar mani. Ketika adzan keluar mani, tapi keluar maninya itu ketika sudah dicopot. Baru proses mencopot, belum keluar, masih proses mencopot, keluar mani. Maka sah puasanya. Alasannya kenapa? Karena ketika dia mencopot, dia itu sudah dianggap tidak berjima. Ketika dia mau mencopot keluar mani, maka dia dianggap tidak berjima. Sehingga keluar maninya tadi itu tidak mempengaruhi kepada puasa, sah. Fa'illam yunzi, maka jika tidak mencopot siapa manhalan seketika, jika tidak mencopot siapa manhalan seketika, lam yan akid, maka tidak terjadi as-saumu, apa puasa. Lam yan akid, maka tidak terjadi as-saumu, apa puasa. Wa alaihi, dan ialah wajib atas man. Wa alaihi, dan ialah wajib atas man al-qada'u, adapun qada', wal kafaratuh, dan kafarat. Wal kafaratuh, dan kafarat. Kalau dia sudah tahu ada adzan, tapi tetap melanjutkan berhubungan. Biasanya kan orang kalau sudah syahwat kan hilang akalnya kan. Jadi tak begitu mempedulikan adzan, tetap saja berhubungan. Tak segera dicopot, maka puasanya tak jadi dan dia wajib qada dan wajib bayar kafar dua kewajibannya sebagaimana orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari. Di siang hari bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri, maka wajib dua, wajib qada dan wajib bayar kafarat. Sama dengan itu berarti. Wong dia sudah tahu adzan tapi masih melanjutkan. Berarti dia disamakan dengan orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan, yakni wajib qada dan wajib bayar kafarat. Maka langsung dicopot, langsung, tak boleh ditunda. Jangan tergoda oleh setan. Wa yubahu, dan diperbolehkan. Wa yubahu, dan diperbolehkan fitrun, apa berbuka. Fitrun, apa berbuka fi saumi wajibin. Fi saumin wajibin, di dalam puasa yang wajib. Fi saumin wajibin, di dalam puasa wajib. Boleh berbuka bimarodin, sebab sakit, mudirrin, yang membahayakan. Bimarodin, sebab sakit, mudirrin, yang membahayakan.
Dororon dengan bahaya yubihu, yang memperbolehkan apa doror at-tayammumah kepada tayamum. Seperti apa doror yang memperbolehkan tayamum sekaligus memperbolehkan kita membatalkan puasa? Ka'an khosyah, seperti khawatir siapa man atau takut siapa man minasaumih dari puasa, khawatir aburin kepada apa? Tertundanya, apa bahasanya itu ya? Aburin kepada tertundanya sembuh. Bahasanya itu apa ya? Tertundanya sembuh. Ya, tertundanya kesembuhan. Bahasanya kayak gitulah. Aburin kepada tertundanya kesembuhan. Jadi kalau misalnya kita sakit dan sakitnya itu sampai yang betul-betul membahayakan. Ada 3 kriteria yang kalau sakit itu bisa memperbolehkan kita tak berpuasa atau boleh berbuka. Adalah yang pertama, kalau kita khawatir sampai mati, kalau tidak makan mati, maka kita diperbolehkan berbuka. Yang kedua, kalau sakitnya itu bisa menyebabkan hilangnya anggota tubuh. Kalau kita melanjutkan puasa, anggota tubuh kita misalnya ada yang rusak. Yang ketiga, atau tak sampai rusak, tapi manfaatnya itu hilang. Misalnya kalau kita lanjutkan, kita dipastikan terkena penyakit liver misalnya gitu kan ya. Atau sampai pingsan. Sehingga kalau dilanjutkan nanti dokter sudah katakan kalau ini dilanjutkan, maka penyakitnya tambah parah misalnya. Sembuhnya seharusnya sembuh besok, karena kita melanjutkan puasa sekarang, bisa sampai seminggu tak sembuh. Misalnya begitu, maka boleh kita tak puasa. Kalau kalian misalnya sakit di rumah sakit, dokter bilang, sekarang gak usah puasa ya, kalau kamu puasa nanti sembuhnya lama ini. Tertunda sembuhmu, sampai sebulan tak sembuh. Kalau pengen cepat sembuh, kamu jangan puasa sekarang. Boleh berarti. Boleh tak berpuasa. Apalagi sudah ada ketegasan dari pihak kedokteran, pihak medis, maka boleh. Apalagi kalau sampai mau mati. Sakit mau mati kan. Boleh, tak masalah. Tapi kalau misalnya cuman gimana Gus, kalau misalnya ada orang nanya, gimana ini bibir saya sampai pecah-pecah lemes. Yang orang puasa lemes ya kan? Orang puasa itu pasti lemes. Kebanyakan lemes. Hampir dipastikan lemes kalau orang puasa. Jadi kalau cuman alasan lemes, bibir pecah-pecah Gus ya. Ngelak ya. Emang orang puasa ya ngelak. Itu bukan doror namanya. Jadi kan masyakoh itu kan banyak macamnya kan. Ada yang masyakoh khafifah, masyakoh yang ringan, ada masyakoh yang sakilah. Kalau masyakohnya itu ringan, tak boleh membatalkan puasa. Kalau masyakohnya itu berat, maka boleh membatalkan puasa. Masyakoh yang ringan seperti tadi. Nunggu sampai lapar. Ya biasa, dan sakit-sakit tak lapar. Ntar lagi itu gak ada lapar. Jadi tadi saya berangkat ke sini, luapar. Nah, kalau orang Jawa kan luapar, berarti cek lapar. Luapar. Tadi pas ke sini udah enggak. Biasa. Itu namanya masyakoh khafifah. Kalau masyakoh sakilah sampai pingsan gitu kan ya. Atau sampai kena liver, kalau dilanjutkan puasanya boleh membatalkan puasa. Wa fi safarin. Tapi wajib kodok ya, bukan gara-gara sakit gak puasa pas tak kodok. Tapi wajib kodok, nanti di belakang dijelaskan. Wa fi safari qasdin, dan juga boleh membatalkan puasa fi safari qasdin, di dalam perjalanan mengkosor. Di dalam perjalanan yang memperbolehkan kosor maksudnya. Di dalam perjalanan kosor. Perjalanan yang memperbolehkan kosor. Berapa? 80. Ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 80. Kalau saya ngambil yang 83 atau 82. Perkiraan. 82 kilometer. Sudah cukup. Ada yang dari Banyuwangi. Ada. Coba lihat di map. Dari sini ke rumahmu.
Atau dari rumahmu nanti lihat, oh 83. Berarti kalau misalnya kalian pulang ke Banyuwangi, itu sudah boleh. Boleh untuk berbuka. Dilihat, kalau ya dari sini sampai ke Janggawah misalnya. Saya perjalanan bus, dari mana? Dari Janggawah. Aduh, tak boleh. Cedek. Atau dari sini ke Sumber Baru. Kayaknya sih Semah kan. Dekat, tak boleh. Duna qasirin, tidak perjalanan yang pendek. Yang pendek berarti di bawah 82 km. Wasafari maksiatin, dan di dalam perjalanan maksiat. Perjalanan maksiat juga tak memperbolehkan kita untuk membatalkan puasa. Ada orang melakukan perjalanan mau membunuh orang atau mau begal misalnya. Orang Jember mau begal ke Sampang, ntar ke Sampang mau begal. Mau begal orang-orang di Sampang. Ini salah contohnya. Maka tak boleh membatalkan puasa. Tak boleh mengambil rukhsah atau keringanan syariat. Ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Rukhsah atau keringanan syariat itu tak boleh, tak bisa dikaitkan dengan maksiat. Kalau kalian ingin mendapatkan rukhsah atau keringanan dari syariat, maka jangan berhubungan dengan maksiat. Rukhsah itu kan seperti mengqashar sholat, menjamak sholat, itu kan rukhsah. Tapi kalau perjalanan kalian itu dalam rangka kemaksiatan, tak boleh. Misalnya mau ke Bali pengen lihat cowok-cowok telanjang, misalnya kan di Bali banyak. Tujuannya seperti itu contoh. Maka selama perjalanan tak boleh mengqashar, tak boleh menjamak. Tak boleh menjamak, tak boleh mengqashar, tak boleh membatalkan puasa. Karena tujuannya sudah salah, kemaksiatan. Masa keinginan dari Allah kemudian dilatar belakangi oleh kemaksiatan, kan tak masuk akal. Wasomul musafiri, adapun puasanya orang yang berperjalanan, adapun puasanya musafir bila dororin, dengan tanpa mudorot, dengan tanpa masyakoh, dengan tanpa kesulitan, ahabbu ilah, lebih utama, minal fitri, daripada berbuka, minal fitri, daripada tidak berpuasa. Orang sudah perjalanan, sudah melakukan perjalanan, sudah lebih dari 83 km misalnya. Lebih. Misalnya dari sini ke Jakarta tapi pakai pesawat. Sehingga dia tak merasakan masyakoh sedikit pun. Tidak ada masyakoh. Apa biasa? Pakai pesawat. Pesawatnya misalnya berangkat dari sini, dekat misalnya dari Jember yang langsung misalnya ada ya. Ada yang langsung ke Jakarta dekat, membutuhkan waktu paling misalnya setengah jam dan tak merasakan masyakoh sedikit pun, maka dia lebih baik tidak membatalkan puasanya, lanjutkan, karena tak mengalami masyakoh sedikit pun. Tapi seandainya mau berbuka boleh, tapi lebih baik itu dilanjutkan, jangan dibatalkan. Supaya apa? Supaya alasannya, supaya waktu kita selama bulan Ramadan itu tidak kosong dengan ibadah, tetap melaksanakan ibadah. Kalau kalian membatalkan puasa, kan nanti ibadahnya berkurang selama bulan Ramadan, berarti ada puasa yang bolong. Begitu. Dan catatannya lagi yang tak dijelaskan di kitab ini adalah, kita ada satu pendapat teman-teman yang menjelaskan begini. Musafir yang diperbolehkan membatalkan puasa karena perjalanan, itu kalau perjalanannya dimulai sebelum fajar, sebelum subuh. Kalau perjalanannya sudah setelah fajar, maka kita tak berbolehkan untuk berbuka. Misalnya kalian pulangan di waktu bulan Ramadan. Misalnya tanggal 20 pulang, boleh pulang misalnya, atau idin pulang karena sakit. Orang Bali misalnya, ada yang dari Bali. Itu kan sampai 2 marhalah kan, lebih bahkan 82 km kan lebih kalau ke Bali kan ya. Tapi pulangnya setelah subuh. Maka tak boleh membatalkan. Tak boleh membatalkan puasa kecuali karena masyakoh. Kalau saya tidak membatalkan puasa, nanti saya gak kuat puasanya, maka boleh puasa seperti itu. Tapi diperbolehkannya dia untuk batalkan puasa itu bukan karena perjalanannya, karena masyakohnya. Ya, paham ya? Itu yang perlu diperhatikan. Kalau kalian ingin membatalkan puasa dengan alasan safar, maka pastikan safar kalian itu dimulai sebelum subuh. Kalau setelah subuh, maka tak boleh berbuka, tak boleh membatalkan puasa. Tak boleh membatalkan puasa kecuali karena ada masyakoh.
ada mengalami kesulitan, maka diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Lemes misalnya, mau jalan gak kuat, mau gendong tas gak kuat. Ini kalau tetap kalau tetap berpuasa, saya gak kuat gendong tas, saya gak kuat naik turun bis misalnya, atau saya nanti malah mabuk kalau nggak minum obat antimo misalnya, maka boleh kalau seperti itu. Kalau nggak minum antimo mabuk, kalau sudah mabuk nanti lemes, perjalanannya sendirian, mabuk sendirian kan gak enak kan, maka diperbolehkan. Monggo silahkan. Kalian yang ukur sendiri ya, intinya saya sudah bilang kayak gitu. Masakko dan tak masakkonya itu dikembalikan kepada kalian. Kalian yang lebih tahu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama karena sakit, yang kedua karena perjalanan yang sampai 2 marhalah, yang ketiga wali khaufi halakin, dan karena khawatir rusak. Khawatir mengalami kerusakan. Rusaknya tadi seperti yang saya katakan, rusak bisa karena mati, bisa karena hilang manfaatnya anggota tubuh, atau mengalami hilangnya fungsi tubuh. Khawatir rusak bisaumi sebab puasa. Bisaumi sebab puasa. Kalau kita puasa akan terjadi kerusakan pada tubuh kita misalnya. Apa saja kerusakan yang dimaksud min atsin? Berupa haus, lapar, atsin itu haus ya. Aujuin atau lapar. Min atsin berupa haus, aujuin atau lapar. Wa in kana sekalipun ada siapa man sahihan ialah sehat, mukiman lagi bermukim atau tak berperjalanan. Mukiman lagi mukim atau tak berperjalanan. Kalau kita khawatir akan mengalami kerusakan pada fungsi tubuh kita atau bahkan bisa mengantarkan kepada kematian, maka kita diperbolehkan untuk membatalkan puasa sekalipun kita dalam keadaan sehat, tak sakit, tapi lapar banget misalnya, cek banget tuh, maka boleh untuk membatalkan puasa meskipun kita tak melakukan perjalanan dan kita tak sakit, atau sangat haus sampai sekarat misalnya, sama put misalnya, maka boleh membatalkan puasa. Wafta dan berfatwa al-adro'i siapa al-adro'i, dan berfatwa al-adro'i siapa al-adro'i bi annahu dengan atau bahwa sesungguhnya yalzamu wajib al-hasadinah bagi kepada orang yang hasadin ini, orang yang panin, orang yang apa bahasanya hasadin ya, al-hasadina kepada orang yang memanen. Orang pekerja berat lah hasodin ini, intinya adalah orang yang pekerja berat. Hasodina kepada orang-orang yang petani lah. Orang-orang yang memanen kalau makna aslinya. Aywanah wahum, artinya dan semisalnya hasodin. Siapa nahwahum? Siapa yang semisal dengan hasodin, yakni orang-orang bekerja berat, pekerja berat. Wajib kepada orang-orang yang bekerja berat, yang pekerja berat, wajib apa? Tabiyitun niyati, apa? Menginapkan niat atau berniat di waktu malam. Tabiyitun niyati, apa? Berniat di waktu malam, kulla lailatin, di setiap malam. Kulla lailatin, di setiap malam. Sumaman kemudian orang, Sumaman kemudian man adapun orang, lahikoh yang bertemu kepada man, lahikoh yang bertemu kepada man, minhum dari hasodin, bertemu masyakkotun, apa masyakkoh, sadidatun yang sangat, yang luar biasa, masyakkah yang luar biasa, aftoroh ialah membatalkan siapa man. Wa illa jika tidak masyakkah, wa illa jika tidak masyakkah, fala maka tidak boleh membatalkan puasa. Fala maka tidak boleh membatalkan puasa. Jadi menurut Imam Ad-Ra'i, seseorang yang pekerjaannya itu adalah pekerjaan berat, memiliki rutinitasnya tiap hari itu melakukan pekerjaan berat,
maka di malam harinya dia tetap diwajibkan untuk berniat puasa. Seperti kuli bangunan. Kan banyak kan meskipun bulan Ramadan orang tetap bekerja. Karena kalau tak bekerja keluarganya tak makan. Anak dan istri tidak makan. Tetap melaksanakan pekerjaannya, yakni kuli bangunan contoh. Maka orang yang seperti ini malam harinya tetap wajib niat. Menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan puasa sekalipun bekerja. Jadi niat di malam hari itu sebagai bukti bahwa dia ingin melaksanakan puasa. Tetap wajib niat. Seandainya besok ketika bekerja ternyata dia mengalami masyakoh, sehingga misalnya nggak kuat kerja kalau tidak membatalkan puasa, maka dia boleh membatalkan puasa. Baru boleh membatalkan puasa kalau masyakoh. Jadi di samping niat itu sebagai bukti bahwa dia betul-betul ingin melaksanakan perintah agama, yang kedua itu sebagai apa ya? Antisipasi khawatirnya nanti tadi malam sudah tidak berniat, ternyata ketika bekerja dia tak mau masyakoh. Nah, maka tetap wajib puasa kan? Nah, seperti itu. Jadi kan dia diperbolehkan membatalkan puasa karena masyakoh, bukan karena dia bekerja berat. Bukan karena dia itu kuli bangunan. Dia diperbolehkannya dia tak berpuasa bukan karena kuli bangunan, tapi karena masyakoh. Karena kan ada kuli bangunan yang tak masyakoh. Ada orang bekerja tapi tak mengalami kesulitan. Ada yang bekerja di sawah tapi dia kuat, tak mengalami masyakoh misalnya, maka tetap wajib kalau seperti itu. Tetap wajib berniat puasa. Atau supir bis itu kan ya, travel atau driver itu kan setiap hari melakukan perjalanan musafir. Meskipun dia setiap hari musafir antar kota, dari Bunyangi ke Madura ke Bunyangi, setiap hari seperti itu, tetap setiap malamnya wajib berniat puasa. Seandainya di siang harinya mengalami masyakoh, maka boleh membatalkan puasa. Ternyata tak mengalami masyakoh, maka bisa melanjutkan puasanya. Begitu seterusnya. Wajib dan wajib qada ma fata. Apa mengkodok puasa? Wajib dan wajib qada ma fata, apa mengkodok puasa? Fata yang pot atau yang tertinggal apa ma. Fata yang tertinggal apa ma, walau bi udrin sekalipun sebab udur. Walau bi udrin sekalipun sebab udur, minas saumil wajibih dari puasa wajib. Minas saumil wajibih dari puasa wajib. Contoh seperti apa puasa wajib ka Ramadan? Nah, seperti Ramadan. Ka Ramadan seperti puasa Ramadan, munadrin dan puasa nadar. Munadrin dan puasa nadar, wa kafaratin dan puasa kafarot. Bimarodin sebab sakit, au safarin atau safar perjalanan, au tarki niyatin atau meninggalkan niat, maksudnya tak niat di malam hari, au bihaidin atau sebab haid, au nifasin atau sebab nifas. Au nifasin atau sebab nifas. La bijununin tidak sebab gila, wasukrin dan mabuk, lam yata'addah yang tidak melampaui batas siapa man bihi dengan mabuk. Yang tidak melampaui batas siapa man bihi dengan mabuk. Jadi tadi kan dijelaskan ada beberapa keadaan yang memperbolehkan kita membatalkan puasa. Tadi karena yang pertama karena apa? Lupa tadi. Karena sakit. Yang kedua karena perjalanan. Yang ketiga karena khawatir rusak yang dialami oleh tubuh. Bisa mati atau karena kehilangnya manfaat tubuh. Itu adalah hal-hal yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Tapi kalau kita memilih untuk membatalkan puasa, maka kita juga wajib qada. Wajibu alaihil qada. Wajib qada. Kalau kita meninggalkan puasa wajib, maka kita wajib mengqada. Puasa wajib ini banyak. Di antaranya adalah puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kafarot. Maka itu adalah wajib diqada kalau kita tinggalkan. Contoh misalnya begini teman-teman. Apalagi ya yang sering terjadi ya. Nah, misalnya menjalankan nadar.
Kan wajib kan? Ternyata kita sakit sehingga kita membatalkan puasa. Maka wajib diganti, wajib dikodok. Puasa nadarnya wajib dikodok. Karena belum selesai nadarnya. Kafarat juga sama, wajib diganti nanti. Atau contohnya begini. Kalau kalian kan perempuan sering setiap bulan Ramadan itu kan pasti ada yang bolong kan? Hampir dipastikan setiap bulan Ramadan itu pasti punya hutang. Ternyata nanti ketika bulan Syawal atau bulan Dzulhijjah atau Dzulqa'dah kalian mengkodok puasa Ramadan, maka tak boleh membatalkan. Bukan kodok Ramadan, maka tak boleh dibatalkan. Beda dengan puasa Senin Kamis misalnya. Puasa Senin Kamis kalian mau membatalkan atau tidak boleh, monggo, terserah. Ada udzur atau tanpa udzur, masakko atau tanpa masakko, boleh. Up to you kan? Boleh, terserah. Nah, enggak, males dah, enggak jadi puasa, boleh. Karena puasa Senin, Kamis sifatnya sunnah. Tapi kalau kodok Ramadan atau kodok yang wajib, tak boleh dibatalkan. Kalian ingin mengkodok, niatnya mengkodok puasa Ramadan. Di siang hari kok males puasa, ya kan? Ibu sekarang lagi kiriman misalnya kiriman, padahal kalian sedang mengkodok puasa. Ingin membatalkan, tak boleh. Dosa. Seandainya dibatalkan kalian dosa dan tetap wajib kodok kan? Ya sama dosa. Sebagaimana dosanya kalian itu membatalkan puasa di tengah-tengah siang hari bulan Ramadan tanpa alasan. Tak boleh. Atau juga wajib mengkodok puasa karena kita tidak niat di malam hari. Kalau kalian tidak niat di malam hari, wajib melanjutkan puasa. Tapi wajib dikodok. Makanya penting niat di malam hari. Sudah niat tadi malam? Sudah kan, pas tarawih tadi malam. Jadi saya bimbing bacaan niat. Setelah itu kan diam kan. Diam itu maksudnya melafadzkan niat tadi di dalam hati. Jangan pas rukun neng. Saya diam tadi malam itu supaya kalian melafadzkan niat di dalam hati. Atau lafadzkan niatnya itu ketika melafadzkan di lisan. Nawaitu shaumadin, sambil di dalam hati itu ada. Nawaitu shaumadin an ada ifar di syahri Ramadhani hadis hati. Itu dalam hati juga melafadzkan. Bagus. Nah seperti itu. Ya. Kalau tak niat, wajib puasa tapi wajib kodok. Nah kan, pentingnya niat. Atau sebab haid, atau sebab nifas. Maksudnya di tengah siang Ramadan kalian haid, berarti wajib mengganti. Atau sebaliknya, di siang hari bulan Ramadan kalian suci, wajib puasa. Tapi wajib diganti, wajib kodok. Karena yang dinamakan puasa adalah sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau kalian suci di tengah-tengah pas jam 2 siang, ternyata suci, jangan makan. Lanjutkan puasa, nanti wajib kodok. Ya. Wafil majmu'in, dan dikatakan di dalam kitab majmu' anna kodok ayaumis syaki, sesungguhnya mengkodok hari syak, adal fauri ialah atas segera. Anal fauri ialah atas segera. Sesungguhnya mengkodok di hari syak itu wajib segera. Kenapa diwujubi imsakihi? Karena wajib imsaknya kodok di hari syak. Diwujubi imsaki karena wajibnya imsaknya hari syak. Wanadoro, dan merenungkan fihi di dalam hal ini. Wanadoro, dan merenungkan fihi di dalam hal ini jam'un siapa sekelompok ulama. Nador, masih merenung, masih mikir-mikir fatwa ini. Apa renungannya? Bi anna tarikan niyati, sebab dengan sesungguhnya orang yang meninggalkan niat di malam hari, yalzamu ialah wajib kepada tarikun niyah al-imsaku, apa imsak. Orang yang tidak berniat di malam hari itu wajib imsak. Ma'anna kodo'ahu, di samping sesungguhnya kodoknya tarik, di samping sesungguhnya kodoknya tarikun niyah, alat tarohi ialah atas menunda, atau tidak segera, qat'an secara pasti. Jadi kan kalau misalnya seorang di hari syak itu ternyata tidak puasa, kan hari syak,
Hari Syak itu kan tak jelas apakah bulan Ramadan atau apakah bulan Syawal, tak jelas. Apakah ini sudah Ramadan atau bulan Syakban ya? Hari Syak itu kan antara Syakban dengan bulan Ramadan, tak jelas. Sekarang ini tanggal 30 Syakban atau sudah masuk puasa, tak jelas. Sehingga orang-orang tidak ada yang puasa. Sudah kadung tak puasa, ternyata terbukti bulan Ramadan, berarti kan punya hutang. Hutang di hari Syak ini wajib dikodok dan kodoknya harus segera. Harus segera. Ketika bulan Syawal wajib segera dikodok. Kalau seperti itu ya, kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Tapi sekelompok ulama masih mempertimbangkan fatwanya Imam Nawawi ini. Kenapa? Dengan alasan kalau orang yang meninggalkan niat di malam hari itu wajib kodok, tapi kodoknya itu boleh ditunda, nggak wajib segera. Boleh dikodoknya nanti malam Maulid atau dikodok di ketika bulan Rajab, boleh, tak masalah, tak harus segera katanya. Orang yang seperti ini kok boleh ditunda? Kok orang yang mengkodok hari Syak itu malah wajib segera katanya. Jadi masih ada khilaf di antara ulama. Wajibu imsakun dan wajib apa imsak, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.